Keberhasilan. Apakah selalu positif? Cara otak dan moralitas menilainya. Apa yang membuat seseorang sukses? Apakah keberhasilan itu selalu baik? Bagaimana jika otak kita sebenarnya tidak peduli apakah kesuksesan datang dari kerja keras atau kecurangan? Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana keberhasilan bekerja di otak manusia dan mengapa moralitas bukanlah faktor utama dalam sistem reward otak kita. Keberhasilan sering dianggap sebagai sesuatu yang baik, namun tidak semua keberhasilan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dari sudut pandang netral, keberhasilan hanyalah tercapainya suatu tujuan terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Keberhasilan hanya menunjukkan bahwa seseorang mencapai targetnya, bukan bagaimana caranya. Apakah seseorang mendapatkan promosi karena kerja keras atau manipulasi, keduanya tetap dianggap sebagai keberhasilan. Keberhasilan memicu sistem reward otak yang melepaskan dopamin, neurotransmitter yang memberikan perasaan senang. Sistem ini tidak membedakan apakah tujuan dicapai dengan cara baik atau buruk, hanya bahwa target telah terpenuhi. Dalam psikologi, setiap keberhasilan memperkuat perilaku yang mengarah ke sana. Jika seseorang sukses melalui kecurangan dan tidak terkena konsekuensi, mereka cenderung mengulanginya. Otak manusia bersifat plastis, artinya keberhasilan berulang baik atau buruk akan mengubah struktur otak. Jika seseorang terus-menerus sukses dalam kejahatan, bagian otak yang mengatur empati dan rasa bersalah bisa menjadi lemah. Utilitarianisme melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang baik jika membawa manfaat besar bagi banyak orang. Machiavellianisme menilai keberhasilan dari efektivitasnya, sementara nihilisme menganggap moralitas subjektif. Korteks prefrontal ventromedial berperan dalam menghubungkan keberhasilan dengan aspek moral. Jika seseorang sering mengabaikan moralitas dalam mencapai tujuan, aktivitas di area ini bisa melemah. Meskipun jalur saraf yang memperkuat perilaku buruk bisa kuat, neuroplastisitas memungkinkan perubahan dengan pengalaman baru. Kesadaran moral, konsekuensi sosial, dan pengalaman emosional yang kuat bisa mengubah cara otak memproses keberhasilan. Banyak orang yang berubah setelah menghadapi pengalaman traumatis atau refleksi mendalam. Jika seseorang mulai mengasosiasikan kepuasan dengan tindakan baik, jalur saraf di otak bisa beradaptasi. Keberhasilan itu netral, namun kita bisa memilih apakah kita ingin sukses dengan cara yang berkontribusi positif bagi dunia atau tidak. Pada akhirnya, bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapainya dan dampaknya bagi orang lain. Pilihan kita setiap hari menciptakan jalur saraf yang semakin kuat. Kebaikan menguatkan otak, sedangkan kebiasaan buruk melemahkan moralitasnya. Otak mereka yang selalu berbuat baik memiliki prefrontal cortex yang lebih berkembang, sedangkan individu yang terus-menerus melakukan kejahatan mengalami penurunan fungsi otak moralnya. Keputusan moral yang kita buat sepanjang hidup menentukan apakah kita akan dikelilingi kebahagiaan atau ditinggalkan dalam kesepian. Seiring waktu, kebaikan membangun otak yang lebih kuat dan sehat, sementara kebiasaan buruk perlahan-lahan merusak jalur moral di dalamnya. Mereka yang berpikir etis memiliki otak dengan koneksi yang kuat, sedangkan otak orang yang terus bertindak tanpa moralitas menjadi lemah dan terputus. Empati, pengendalian diri, dan integritas adalah hasil dari otak yang terus dilatih dalam perilaku baik. Tanpa itu, jalur moral akan semakin melemah. Neuroplastisitas otak memungkinkan jalur baru terbentuk, memberikan harapan bahwa setiap orang dapat berubah jika diberi kesempatan dan usaha. Kehidupan adalah tentang pilihan, bahkan mereka yang telah mengambil jalan gelap masih bisa menemukan arah baru jika mau berusaha. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil dapat membentuk kembali otak kita menuju arah yang lebih baik. Dengan kesabaran dan ketekunan, setiap orang dapat membentuk kembali otaknya, satu langkah demi satu langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna.